dulu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, hari ini baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu Tuhan. Saya undang Bapak James Turakan berbuka di dalam doa. Di sepanjang Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tahu ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ibadah pelepasan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya acara ibadah ini oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau kami melihat bahwa mujizat Tuhan, bahwa kuasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Ini adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang sangat indah bagi setiap orang yang percaya dan mengakui Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah Tuhan pengakuan kami. Inilah keyakinan kami bahwa setiap orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, ia mendapat tempat yang telah Engkau sediakan. Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini, alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya yakin dan percaya almarhumah sudah senang di rumah Bapa di surga. Amin. Bukan caranya seseorang itu meninggal,
tetapi bagaimana cara hidupnya, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian nomor 6, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Almarhum adalah seorang majelis di gereja kami sekitar 15 tahun. Dia adalah jemaat majelis yang setia di dalam pelayanan, jemaat yang setia di dalam berbagai macam pekerjaan Tuhan yang dijalani di tempat kami melayani, di tempat di mana Tuhan percayakan untuk kami melayani pekerjaan Tuhan di Goshen. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kami yang ditinggalkan, khususnya juga keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburannya. Saya undang ada beberapa jemaat Goshen yang hadir pagi hari ini untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat. Pujian ini adalah pujian kesukaan Oma Els. Setiap kali beliau ada acara selalu menaikkan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 3, bukan dengan kekuatan. Hati kami terbuka firman-Mu. Bahkan jiwa kami haus merindukan Engkau. Jiwa kami selalu menantikan saat di mana kami berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Kami selalu ingin melihat wajah-Mu, menemukan Engkau dan berjumpa secara pribadi. Sebagai makhluk ciptaan-Mu yang paling mulia, Engkau pun menantikan berpulangnya kami kembali. Dan Kau merindukan waktu itu, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur jika kami masih boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk perjumpaan kami secara pribadi dengan Engkau. Dan siang hari ini, pagi hari ini Bapa, kiranya firman-Mu mewakili kehadiran-Mu, dan kami boleh berjumpa dengan Engkau, mengalami Tuhan dalam hidup kami, dan mempersiapkan hidup kami masing-masing untuk saatnya kami berpisah dengan keluarga kami juga, dan berjumpa dengan Engkau di rumah-Mu yang kekal.
Tuhan, urapi hamba-Mu yang tak berguna ini, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi setiap telinga daripada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga apabila kami pulang sebentar, kami mengalami satu perubahan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kata amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita sekalian. Salam sejahtera. Yang pertama tentu terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya oleh keluarga inti, juga keluarga dari pihak keluarga inti, maksud saya anak-anak dan menantu tentunya. Dan hari ini ada Bu Ella dan suami, juga yang tidak hadir yaitu Ibu Eka dan suami yang ada di Amerika. Kesempatan yang diberikan bagi saya adalah sebuah kehormatan dan sekaligus rasa bahagia bisa melayani almarhumah di saat yang paling akhir, sebab setelah ini kita tidak bisa melayani beliau lagi. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala tentunya, walaupun kakak saya sendiri, tapi tentu saya berada bukan sebagai adik di sini, tetapi sebagai hamba Tuhan yang dimandatkan untuk melayani ibadah hukum peti dan pelepasan jenazah, serta sebentar di San Diego kita memakamkan jasad dari kekasih kita. Terima kasih juga untuk seluruh kerabat, keluarga dekat dan jauh yang sudah berkenan hadir, bahkan mungkin menyaksikan lewat streaming. Kita semua menghargai dan mengasihi ibunda kita ini. Namun seringkali situasi dan keadaan tidak memungkinkan kita untuk merefleksikan cinta kita semaksimal mungkin. Jadi mohon dipahami jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam 1-2 hari ini. Saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita melihat firman Tuhan. Jika Anda memiliki Alkitab atau e-Bible di Android Anda bisa buka di surat 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13, surat untuk jemaat Korintus dari Rasul Paulus. Surat yang pertama kepada jemaat Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya membacakannya untuk kita sekalian. Paulus berkata demikian dalam rangkaian nasihatnya ketika dia berbicara tentang kasih yang merupakan atribut utama daripada manusia, ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa atribut utama daripada ciptaan Tuhan dalam hidup kita sebagai ciptaan Tuhan adalah kasih. Amin. Dan setelah dia menguraikan tentang kasih, dia berkata demikian: kasih tak berkesudahan. Jadi kasih adalah sesuatu yang kekal. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Paulus berkata bahwa ada hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan seorang percaya yang satu saat akan lenyap atau berakhir. Tetapi dia berkata bahwa kasih tidak berakhir. Dia berkata ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.
Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dia bicara salah satunya tentang pengetahuan yang menurut dia tidak lengkap. Pengetahuan apa? Tentu ini bukan bicara pengetahuan secara umum atau scientific atau ilmu pengetahuan. Dia sedang bicara tentang pengetahuan seseorang tentang Tuhan. Saudara, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia itu memiliki hasrat yang paling luhur dalam setiap manusia. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Hasrat itu adalah hasrat untuk mengenal Sang Pencipta. Bahkan hasrat untuk kembali dan berjumpa dengan Beliau. Saya rasa kita semua setuju, amin. Setiap kita punya hasrat. Itu sebabnya saudara, ada dua hal yang bertolak belakang, yaitu kelahiran dan kematian. Waktu seseorang lahir, dia menangis. Gak ada bayi yang lahir gak menangis. Justru kalau gak menangis harus dibuat menangis. Nah, saya waktu lahir yang kedua, yang ketiga, dia menangis. Dokter mulai pukul bokongnya, harus nangis, gak boleh gak nangis. Tapi secara umum anak lahir itu bayi pasti nangis. Sementara dia nangis, kitanya bahagia. Ya kan, saudara? Anak saya lahir, si bayi nangis, dia cerita. Tapi sebaliknya waktu seseorang meninggal, dia menangis. Tapi dia sesungguhnya bahagia. Amin. Kenapa dia bahagia? Dia memenuhi hasratnya untuk berjumpa dengan Sang Khalik yang sudah ada sejak dia jabang bayi. Waktu dia keluar dari kandungan, dia menyesal, kenapa saya keluar dari kandungan? Karena di dalam kandungan dia merasakan surga kecil yang nyaman di situ. Nah, Paulus bicara tentang pengetahuan, bukan secara umum, tapi pengetahuan untuk mengetahui tentang Sang Pencipta. Itu sebabnya ada yang disebut teologi, ilmu tentang Tuhan. Tidak belajar teologi pun orang, saya rasa secara umum kita mencari Tuhan itu seperti apa. Tuhan seperti apa. Bahkan ada suku-suku yang mencoba membuat figur Tuhan. Mereka membuat patung, mukanya seperti ini, tangannya besar, gagah perkasa. Karena mereka rindu, mereka melihat Tuhan. Itu sebenarnya yang menjadi alasan mereka membuat figur-figur tentang keilahian. Tetapi pengetahuan kita tidak bisa lengkap. Sampai Paulus berkata, ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Paulus mengandaikan bahwa pengetahuan kita itu masih seperti kanak-kanak. Walaupun bertumbuh dewasa, kita semakin kenal Tuhan. Dulu kalau kita masih kecil, kita taunya Tuhan itu ya pokoknya adalah Tuhan gitu ya. Adalah yang menciptakan langit, bumi, adalah yang menciptakan pohon. Tapi kita nggak ngerti. Seiring dengan pertumbuhan usia kita semakin kenal, oh Tuhan itu seperti ini, oh Tuhan itu seperti Bapa, oh Tuhan itu seperti ini. Tapi itu pun menurut Paulus tidak akan lengkap. Dia berkata bahwa kita masih melihat Tuhan samar-samar sampai, dia berkata ayat 12 bagian B, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dia bicara tentang satu saat yang dia berikan
memakai kata nanti. Nanti aku akan melihat dia muka dengan muka. Saudara, selama ini kita semua tahu Jokowi, tapi saya belum pernah melihat muka dengan muka. Dan kita tahu semua yang visual di media itu terjadi distorsi dan lain sebagainya. Anda lihat orang di foto cantik ya, ganteng, begitu ketemu aduh kok beda gitu kan. Makanya jangan mencari jodoh di medsos, ketemu kok beda ya. Saudara, ada satu kata yang Paulus pakai, kata nanti. Nanti kita akan melihat dia muka dengan muka dan mengenal dia seperti dia mengenal kita. Jadi ini bicara antara saya, Anda dan Tuhan dan almarhum. Yang selama ini kita tahu dia pun mencari Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah saksikan, 15 tahun beliau ada sebagai jemaat yang setia. Untuk apa saudara? Bukan sekedar beribadah saya rasa, tapi dia mencari. Dia mencari Tuhan. Dia ingin melihat wajah Tuhan seperti apa. Kerinduan itu begitu kuat sehingga mendorong dia untuk setia. Kita pun demikian. Tapi tidak sempurna pengetahuan kita tentang Tuhan. Sampai hari ini pun tidak ada pendeta yang berani berkata saya sudah lihat wajah Tuhan. Tidak ada pengenalan kita yang sempurna. Sampai satu saat nanti kita mengalami seperti yang dialami oleh kekasih kita. Yang saya ingin sampaikan adalah saat ini beliau sudah melihat muka dengan sebab Paulus maksud saya kitab Wahyu berkata begini saudara. Kita semua tahu bahwa ketika orang percaya dipanggil Tuhan, ada satu tempat yang pasti. Amen. Tempat itu disebut Firdaus. Firdaus itu diandaikan terasnya gereja, terasnya surga. Dan ada satu kota yang begitu indah yang sudah Tuhan siapkan. Nah, dalam kitab Wahyu di pasal 22 mulai pasal 21 itu penulis kitab Wahyu yaitu Rasul Yohanes, dia melukiskan tentang kota yang seringkali kita sebut Yerusalem baru. Dan di pasal 22 dia masih melanjutkan deskripsinya, penggambarannya tentang Yerusalem baru. Dan dari semua gambaran Yerusalem baru yang begitu indah, tidak ada kota yang seindah itu. Anda boleh ke berbagai negara di dunia ini. Saya sih belum keliling dunia, saudara. Saya bukan explorer, bukan. Tapi dari televisi kita bisa lihat keindahan-keindahan dunia. Tapi tidak ada kota yang secantik dan seindah satu kota yang disebut Yerusalem baru. Namun dari keindahannya begitu mempesona di kota itu, ada satu keindahan yang tidak pernah tergantikan. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, atau mulai ayat yang ke-1 saya bacakan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Tuhan dan tahta anak domba itu. Jadi di sana ada sungai juga, saudara. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai, seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Tuhan dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat yang keempat ini yang saya ingin kita lihat. Dan mereka
akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Satu pemandangan yang paling indah, yang lebih indah dari apa yang dilukiskan tentang sorga atau Yerusalem baru, yaitu ketika kita melihat wajah Tuhan, wajah muka dengan muka ketemu. Saudara, saya percaya sebenarnya di dalam lubuk hati kita semua rindu melihat wajah Tuhan, tapi kita nggak tahu caranya. Hanya satu cara, kita harus alami seperti itu yang dialami oleh almarhumah Tante Els. Tapi kalau saya tanya itu semua, tentu Anda bilang saya belum siap. Saya belum siap, Pak Pendeta. Jangan dulu. Sebab itu bersiaplah, supaya jika waktunya tiba, kita akan mengalami, melihat muka dengan muka. Kiranya Tuhan memberkati kita sebelum kita menghantarkan. Sebentar kita akan melihat wajah beliau terakhir kali, dan ketika Anda melihat wajahnya, ingatlah segala kebaikannya dan jangan ingat yang kurang baik atau kurang berkenan di hati Anda. Sebelum itu saya ingin membacakan titipan dari anak menantu beliau, yaitu Bang Akid. Ada titipan dan saya ingin bacakan titipannya, yaitu ayat. Ada 3 ayat yang dia titipkan untuk dibacakan bagi kita sekalian. Yang pertama, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah kira-kira yang dialami oleh kekasih kita. Tidak ada lagi air mata. Kita tahu hari-hari terakhir dia agak tersiksa karena sakitnya, ya. Karena apa yang ya maklumlah saudara, usia membuat segala sesuatu mengalami penurunan. Jangankan manusia, mobil aja semakin tua semakin goblok, ya. Tapi umur yang diberikan begitu banyak, 84 ya, hampir 85, saya rasa ini sudah sangat excellent. Saya lagi berpikir, saya masih mampu nggak? Berarti saya masih harus 40 tahun lagi. Sekarang aja kadang sudah lelah sudah. Tapi luar biasa. Saya mengenal beliau sebagai orang yang, maaf ya, saya pakai kata lincah. Lincah itu penggambaran yang paling cocok. Lincah bukan di usia seperti Farel, ya. Lincah justru bahkan tahun lalu masih lincah. Saya masih amazed waktu saya tahu dia masih tinggal di lantai 2 dan dia nggak mau ke lantai 1. Aduh, saya juga di lantai 2 sudah, dan jarang turun karena memerlukan satu pengorbanan untuk turun. Tapi beliau ini dan semangat melayani, selalu berbuat baik, selalu menabur benih baik, dan layaklah dia menerima yang terbaik. Amin. Sebab itu hari ini dibacakan ayat ini dari anak mantu. Tidak ada lagi air mata, tidak ada rata. Bahkan dia sudah lupa bersama kita. Saking senangnya udah lupa, ya kan sudah ya. Anda aja kalau lihat gadget kan lupa yang di sebelah kiri kanan kan. Ibu suami belum makan aja lupa. Kalau udah lihat gadget, anak-anak kalau udah lihat gadget lupa belajar.
waktu kita lihat wajah Tuhan, semuanya terlupa, termasuk kita. Ayat yang kedua yang dititipkan Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ini ketika dia disalibkan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saya percaya saat terakhir dari Oma Els, dia itu memang melepaskan apa yang selama ini menjadi haknya, yaitu nyawa. Pasti dia berkata, "Aku mau pulang, Bapak. Bapak, aku mau pulang. Aku capek." Dan Bapak bilang, "Mari Jo. Mari Jo." Amin. Ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, ini tentang Stefanus. Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah roh." Saya percaya ini pun diucapkan oleh almarhumah. Dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah roh." Dan dalam kejapan mata, semuanya berbeda. Dari alam nyata, alam fana maksud saya, ke alam baka. Saudara, alam baka juga nyata, senyata kita. Semua yang kita rasakan di sini, kita bisa rasakan. Tetapi terjadi multiplikasi yang sangat tinggi. Kalau di sini kita bahagia, di sana kita sangat bahagia. Maksud saya kalau kita masuk surga, saudara. Tapi kalau kita tidak masuk surga, penderitaannya pun sangat berkali-kali lipat. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan, persiapkanlah dirimu sesuai dengan lagu tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak tahu apakah besok kita yang hidup ini masih seperti ini. Pastikan bahwa kerinduan kita membawa kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, lalu kita akan lanjutkan pada proses yang berikutnya. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kelegaan, bahwa kekasih kami yang sudah meninggalkan kami, saat ini dia sudah berjumpa muka-Mu sebagai satu gambaran yang samar-samar. Tetapi begitu jelas dia melihat Engkau, dan bahagia sukacita meliputi hidupnya. Kami yang di dunia ini, kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang Kau percayakan kepada kami, melakukan tugas kami yang terakhir kali untuk almarhumah Ibu Els Rombot. Kami keluarga dan kerabat mau menghantarkan jenazahnya ke tempat yang terakhir di bumi ini. Dengan takut dan gentar akan Tuhan kami melakukannya. Dengan sukacita dan kasih kami mengerjakannya. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami sebentar menuju ke San Diego Hills. Tuhan berikan jalan yang terbaik, lapangkan jalanan di depan kami, cuaca yang terbaik, orang-orang yang akan menolong kami di sana. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Sebentar peti akan kami tutup. Kami akan tidak lagi melihat wajah kekasih kami. Kami percaya Tuhan, itu semua sudah terekam dengan baik di dalam lubuk sanubari kami. Kami mengucap syukur buat perkenanan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ada sumbangan lagu dari cucu, yaitu Gracia Turah.
gereja gitu ya sama Mama. Gak bosan-bosannya pujian ini selalu dinyanyiin sama Mama. Sebenarnya ada satu lagi lagu, cuman saya gak terlalu hafal. There is someone in heaven. Terus saya gak terlalu hafal. Mama suka banget nyanyiin lagu itu. Someone who really cares for me. Terus saya kurang hafal. Jadi saya mau nyanyiin lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mungkin jangan bosan-bosan dengerin lagu ini, biar kita senantiasa selalu diingatkan sama Tuhan. Hidup kita ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau ada mungkin dari keluarga yang ingin menyampaikan sesuatu, ada? Saya persilakan. Silakan, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melepas kepergian kakak saya tercinta, Oma Else Robot, ke tempat terakhir. Pertama dari keluarga besar, kami dari semua keluarga besar Sriwijaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan Bapak Ibu hadirin hari ini yang datang untuk melepas kakak kami tercinta
Mudah-mudahan apa yang diperbuat Bapak Ibu, Tuhan yang akan membalas. Yang kedua, kami juga atas nama keluarga mengucapkan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari almarhum, baik disengaja atau tidak disengaja. Itulah sifat manusia. Tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Untuk itu sekali lagi mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan almarhum yang saya tahu sangat-sangat baik, sangat berjiwa sosial. Kami mendampingi beliau sekian puluh tahun, luar biasa, berjiwa sosial sangat baik dan komunikasi luar biasa. Namun inilah takdir dari Tuhan, tidak bisa dielakkan. Kami hanya mohon doa dari hadirin yang ada. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Tuhan, dilipat gandakan amal kebajikannya, dihapuskan semua dosa dan kesalahan. Hanya itu permintaan kami. Sekali lagi terima kasih, dan berikutnya segera akan diberangkatkan ke Santiago Hill pada waktunya sudah jam 10. Bagi bapak-bapak yang akan mengikuti dan saudara, kita sudah siapkan semua perangkatnya. Kita sama-sama sekalian ke sana. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan amalan Bapak Ibu sekalian pada ini Tuhan yang membalas. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih pertama. Saya kan dari kecil dengan saya. Itu kita dari kecil, dia masih berapa tahun. Biasa Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua hadir bertemu di sini yang sudah lama tidak bertemu. Saya dari kecil dengan kakak saya ini Els. Jadi mungkin bertanya, kalau kenal saya, Pendeta Evi Sanger, Salwit yang di Kerawang, anak bersaudara dengan saya. Ari Sanger, pendeta di Surabaya. Kalau ini adik ipar ya. Saya dari kecil dengan Sus Els, ini kakak saya. Karena oma saya rombot, papanya Sus Els, rombot, sepupu dengan oma saya. Tetapi selalu papanya Sus Els di rumah opa saya. Jadi sangat akrab. Saya besar dari kecil bersama-sama Sus Els, sehingga saya memaaf pada adik ipar karena saya itu sangat merasa sedih. Saya itu merasa berduka. Sebenarnya saya mau datang sejak kemarin, tetapi karena anak saya berhalangan, saya kan sudah 76 tahun, saya sudah tua, sehingga saya tidak berani datang sendiri. Suami saya lagi flu, sehingga saya menunggu anak saya jemput baru saya datang. Saya pun macet. Saya sudah beritakan ke pendeta ini, tunggu saja di Kerawang, karena mereka dari Kerawang ke sini kan bolak-balik, dia di Rengas Dengklok. Oleh karena itu kepada adik ipar, kepada anak, juga kepada ponakan tiri ya, karena ini anak tiri dari pendeta Kor. Mungkin jemaat belum tahu. Jadi Sus Els itu sangat banggakan ini. Saya ingat saya dijemput pergi ke baktian di Bantaran. Ya tuh tinggal di Bantaran toh. Karena iya ada mantan bupati punya istri. Kita ke baktian 40 hari daripada almarhum Bapak Taman. Saya diambil di rumah oleh Sus Els. Jadi suaminya saya kenal, saya tahu. Jadi Sus Els itu saya berkata sangat baik semuanya. Kalau tadi dibilang pengurus gereja 15 tahun, benar. Dan saya tadi bukan marah, kan mengeluh saja. Karena banyak yang telepon saya mau melayat tapi sangat susah tempatnya. Jadi saya mengungkapkan perasaan saya, kesedihan saya. Daripada saya bicara di belakang, saya katakan sama Ella, bisa ceritakan Eka. Karena keluarga Robert di
Amerika sangat banyak. Saya kan kebetulan anak saya tugas di Amerika di kedutaan, jadi saya lama di sana sama Nora segala. Saya kan tetap ada komunikasi, ya. Jadi robot banyak. Sini juga di dulu mereka di Pesing ya. Nah saya jadi oma saya robot. Jadi saya ada keluarga robot langsung. Dan saya sejak kecil sama kita suka kebaikan sama-sama. Kita punya ada grup tidak panorama, yaitu Tati dan Adri, karena saya juga Adri. Kita ada kebaktian. Jadi mereka ingin sekali nelayan, tapi doa mereka sudah ada. Saya bilang di itu Sandiaga aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami turut berpeserta dalam Eka juga semoga ini adilan. Tapi saya sejak kecil dengan sukses. Jadi inilah ungkapan hati saya kami keluarga. Semoga saya doakan sukses dibukakan tempat di surga yang begitu indah sesuai perbuatannya di dunia. Ini walaupun cuma ponakan tiri, karena bapak mereka meninggal kali dengan pendeta Kor. Makanya gereja pendeta Kor pegang oleh anak-anaknya. Mereka masih kecil-kecil, saya sudah dengan mereka. Nah, saya terangkan di sisi lain, mungkin jemaat juga lain tidak tahu bahwa dengan meninggal pendeta Kor kali bersama mama mereka mendatir, ya. Jadi, iya. Terima kasih, kita doakan ke surga karena perbuatan yang indah, baik. Pak Kosin, saya cuma panggil Kosin karena sering di rumah saya. Pak Kosin, bapak mereka ya. Terima kasih, pujian anak saya itu memang disini. Karena kalau orang taruh maunya ini bagus. Baiklah, kita tetap sukacita. Amin. Amin. Ini saatnya kita akan menutup peti. Jadi saya memberi kesempatan untuk mulai dari keluarga inti, anak-anak, mantu, keluarga cucu untuk memberikan anointing yang terakhir. Setelah itu petugas akan melakukan tugasnya. Ada satu sobatku yang setia, yang pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu namanya Yesus, namanya Yesus, namanya
di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah, tugas boleh dilari. Setelah itu sebelum diangkat, lihat dulu. Nanti ada foto ya. Foto siapa? Foto.
Tasnya Farah ya. Apa? Pegang. Handphonenya mau diambil. Ada fotonya sih. Ada foto di sini. Streaming kan? GPDI Goshen dan jemaat N. Nanti minta di oh itu ada oh itu oh tinggal di screenshot kok ini ayo keponakan kasihan ya habis ini Erastus tuh. Ayo. Sini belum bawa.